Ya, selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SH Makes. Jadi singkat saja, saya pegang beberapa perkara dugaan investasi gagal bayar seperti Koperasi Sentosa, Koperasi Indosurya, ya, saya juga pegang. Kemudian grup Vikasa, ya, Vikasa Group itu juga saya pegang, ya kan. Kemudian saya juga ada pegang asuransi jiwa Kresna, ya. Kemudian Kresna YBS atau Sekuritas, ya, YBS, Kresna YBS-nya. Kemudian saya juga pegang asuransi Wana Arta, ya. Nah, ini semua ada yang di bawah OJK dan memang juga ada yang tidak. Tapi semuanya masyarakat ataupun para pemegang polis ataupun para nasabah, ya, ataupun siapapun juga masyarakat yang terkena atau menjadi korban, saya sangat prihatin dengan lamanya kondisi dan proses hukum di Indonesia yang saya udah pernah jelasin berkali-kali. Ya, di polisi itu mesti ada lidik, sidik, ya, kemudian naik ke kejaksaan, baru P21, PNPT, MAPK, ya, kemudian untuk pidana seperti itu, untuk perdata juga PNPT, MAPK, ya, sehingga di sini membuat masyarakat menjadi putus asa. Ya, kemudian saya sebagai lawyer juga sangat prihatin karena apa? Ya, kita juga menjadi serba salah dengan proses hukum yang begitu lama. Seorang lawyer kalau jalan sendiri nanganin perkara begitu banyaknya, kemudian tidak menarik dana operasional, pakai uang sendiri, ya kita pun nggak kuat. Ya, harus mengawal perkara segitu banyaknya dengan uang sendiri, mana mungkin. Ya, sama. Ya, makanya saya pernah cerita juga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap inkrah, akhirnya hanya bisa diduga menang di atas kertas seperti first travel. Sudah putus, kemudian tidak bisa dieksekusi, sampai sekarang tidak ada diduga kuat, nggak bisa dieksekusi dan nggak bisa dibagikan, jadi cuma ada putusan di atas kertas, tapi masyarakatnya gimana cara menikmatinya, kan begitu. Dan jangan sampai kasus-kasus dugaan gagal bayar atau yang macet-macet dari investasi ini juga mencederai daripada masyarakat sendiri. Kenapa? Karena masyarakat sudah lelah, ya. Saya juga sedih. Karena apa? Karena seorang lawyer ketika kita diminta pertolongan, kita udah pegang kuasa, kita mesti all out, kan? Kita mesti bela, ya. Berapapun nilai yang disepakati, mampu bayar ataupun tidak bayar, kita harus perlakukan sama. Yang nggak bayar, yang nggak mampu bayar, maupun yang bayar, begitu kita udah tanda tangan kuasa, perlakukan harus sama, kan begitu. Karena itu berarti udah sesuatu hal di mana kita berkomitmen, udah siap untuk membantu mereka, kan begitu. Nah, ketika kita mencoba berjanji mengusahakan, contohnya udah ada yang sakit kanker otak, kemarin juga ada nasabah dari Koperasi Sentosa juga yang saya juga khawatir, ya, ada yang mungkin juga nasabahnya atau orang tuanya atau siapapunnya juga meninggal, ya, di Kresna juga begitu, di Wana Arta juga begitu. Ya, sementara seperti ada dugaan kepedulian daripada aparat penegak hukum di sini, sepertinya sulit, ya, untuk mengerti hal ini. Apakah kita tidak sedih, ya, tidak menangis ketika kita nggak bisa tolong orang itu meninggal di depan kita tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Ya, kadang-kadang kita sebagai lawyer juga menjadi sedih, ya, kecewa, ya. Kenapa? Saya belajar hukum, ya, saya ambil doktor pidana, saya ambil, ya, sampai S3. Tapi ketika penerapan di teori dan praktek beda. Ya, diduga kuat, hukum itu menjadi tebang pilih, kan. Yang dekat dengan pimpinan puncak bisa aman, ya, diduga kan seperti itu, ya kan. Yang nggak punya kenalan sampai pimpinan puncak sulit, ya. Sehingga ketika saya juga harus jadi dosen dan baru mulai sebetulnya di Maranatha, saya pun bingung apa yang harus saya ajarkan kepada para mahasiswa. Kenapa? Karena teori dengan praktek itu bisa berbeda, ya, kenyataannya. Sehingga keluarlah hal-hal yang ekstrim, ya. Ekstrim itu, ya, akhirnya orang kan harus mencari cara
Pertama, caranya adalah gimana caranya bisa kenal, ya. Kalau tidak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Kalau kita bisa kenal sama Pak Kapolri, ya, yang berkembang di masyarakat, ya, adalah ya perkara mudah-mudahan bisa beres. Jadi kalau punya kenalan pejabat-pejabat tinggi dan sebagainya, perkara beres. Diduga kan seperti itu. Ya, tapi kalau nggak kenal bagaimana? Ya caranya harus viral. Karena no viral no justice. Ya. Nah, itu yang terjadi. Makanya sampai terpaksa dalam salah satu perkara di mana ada keterangan inkrah yang diduga dicabut oleh, ya, keterangan inkrah yang jelas-jelas, ya, keterangan inkrah yang jelas-jelas dicabut hanya oleh seorang panitera, ya, dan diduga kuat memang itu ada satu pelanggaran berat. Ya, ketika kita membuat pengaduan ke KY, ya, ke PT ataupun kemanapun juga, sampai jawaban juga sampai sekarang kita belum ada jawabannya. Ya, sampai caranya untuk supaya ini viral, ya terpaksa lah saya pikirkan sampai saya melakukan upaya tanding tinju dengan Pak Dr. Hotman Paris, ya, yang sampai sekarang saya masih tunggu konfirmasi jawabannya. Nah, begitu juga dengan dugaan investasi gagal bayar ini, sehingga saya akhirnya juga mulai membuat YouTube untuk membuat tanding tinju dengan Pak Ogi. Ya, kok Pak Benny sekarang semua dari prinsip lawyer yang harusnya menggunakan otak. Kita yang katanya Pak Benny kan Pak Benny seorang lawyer, mestinya jangan pakai tanding tinju dong. Bicara aja dong pakai surat debat hukum, loh kan sudah. Ya, saya juga bingung mempertanggungjawabkan apa yang harus saya lakukan. Saya sudah suratin ke OJK, saya udah terangin, Pak. Saya udah bicara dengan pengusahanya yang di Kresna, tolong Bapak awasin supaya dia bayar. Dia udah janji, Pak, yang kanker otak ini akan diberesin. Yang sakit, yang sekolah dia mau bayar. Kemudian ada prioritas, dia mau selesai 3-5 tahun. Nah, harusnya yang saya udah jelaskan, pengusaha itu takut apa? Ketika dia tidak mau diciu, dia takut diciu, dia berusaha mempertahankan di situ, dia takut dia akan coba bayar. Atau dia takut masuk ke dalam penjara. Di situ dia selama belum masuk dan tidak diciu, dia akan all out untuk selesaikan kita, kan begitu kan? Tapi kalau memang sudah masuk, pengusahanya sudah diciu perusahaannya, nah dia pikir sudah ciu dan sudah selesai kan? Kalau saya sudah masuk dan perusahaan sudah diciu, ya sudah likuidasi aja, bagiin aja tuh saham yang nilainya udah tinggal mendekati 0. Itu kan teorinya sebetulnya. Ya, sekarang saya tanya juga sama teman-teman yang kebetulan mencoba menyelesaikannya waktu itu belum viral. Ya kan? Ya, waktu contoh, ya, saya sendiri juga pernah mengalami, ya kan, menyelesaikan walaupun ada penyelesaian dengan cara apapun juga, itu saya bisa dapatkan untuk klien-klien saya kan di saat pengusahanya takut dan belum viral. Ya kan, pada saat sudah viral, dia kan sudah tidak takut lagi. Nah, akhirnya uangnya dipakai untuk apa? Ya, nyewa lawyer lah, dia berusaha untuk mungkin mendapatkan satu kenyamanan lah kalau dia harus di dalam dan sebagainya. Dan dana siapa yang diduga dikuat dipakai? Kan dana nasabah juga. Nah, daripada seperti itu pengusahanya pompong takut, dia tidak mau kena ciu dan dia tidak mau masuk, dan dia mau negosiasi dan mau berdamai dan dia mau menyelesaikan, karena kalau urusan hukum itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, itulah caranya. Harusnya gimana caranya OJK panggil 3 pihak. Pengusahanya panggil, kamu saya kasih kesempatan ya, kalau enggak saya ciu loh kamu kalau nggak bayar kepada nasabah-nasabah ini. Dia takut karena ada OJK mengawasi, dia bayar karena takut diciu, kondisi takut. Tapi kalau begitu diciu, ya kata OJK, ciu saja, ya sudah bagiin itu yang saham nilainya turun. Nah, kalau saham kondisinya naik, ya kan, dia usaha, dia juga komitmen, dia jalankan, dia bayar kita, itu selesai. Jadi orang salah paham kalau saya dibilang katanya Pak Benny ini jadi antek-antek Kresna misalnya, atau antek-antek pengusaha yang mana. Bukan, kita nego cari mana yang lebih menguntungkan kepada Pempol dengan logika sederhana tadi. Bukannya saya belain. Jadi kan yang nego juga silakan, saya bilang. Beberapa nasabah juga boleh ikutin. Nah, ini yang salah paham. Nah, yang salah paham yang dengan emosi, udah saya masukin aja ke dalam. Lah, kalau udah masuk ke dalam, apa yang dia takut lagi? Lah, udah masuk katanya. Kalau udah masuk, ya gue vonis hakim. Tunggu vonis hakim, tunggu aja nanti inkrah putusan, bagikan kepada korban.
Yang mana saya bilang kadang-kadang kekeliruannya ada dibagikan kepada korban tapi mekanisme cara membagikannya tidak diatur. Akhirnya Pempol yang jadi korban. Ya kan? Jadi sepanjang menurut saya pengusahanya takut dan masih bisa diajak nego, ada harapan dibayar. Bukannya kita jadi sekutu pengusahanya kemudian wah nulungin, bukan. Ya ada juga mungkin pernah ada kasus ya orang nggak bayar pakai cek kosong, ya pidana, Anda laporin polisi. Nah orangnya kan ketakutan begitu dilaporin polisi takut masuk tiba-tiba jadi punya uang kan dia dibayar. Nah ini kan juga sama, tapi kan kita pakai dengan logika pengusahanya presentasi Pak. Saya minta waktunya silakan diawasi, ya kan? Harus bikin laporan kepada OJK per berapa bulan sekali, bayar kepada nasabah, tapi win-win solution, usahanya dia jalan dan sahamnya kemudian naik, dia jadi bisa bayar. Nah yang jadi masalah diduga kuat ini orang-orang OJK ini belajar nggak sih masalah saham, ya kan, masalah asuransi, atau dia tiba-tiba yang sebenarnya diduga cuma orang perbankan, nggak ngerti asuransi, nggak ngerti soal saham, kemudian bikin keputusan yang diduga merugikan para nasabah, ya akhirnya terjadi dugaan kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang harusnya nasabah udah mulai dibayar jadi nggak terbayar. Itu yang membuat saya kesal. Nah kita mau ketemu Pak Ogi nggak bisa ketemu, ya karena nggak bisa ketemu bagaimana caranya. Nah gara-gara waktu itu saya secara tidak sengaja karena saya kecewa dengan proses hukum di mana inkrah bisa dicabut seorang panitera, kemudian saya tantang tinju Hotman Paris, ternyata jadi viral dan mulai jadi perhatian. Ya. Nah, saya jadi berpikir, lah kalau begini masa setiap kali saya harus lakukan itu, misalnya saya lakukan tentang debat hukum dan tentang tinju dengan Pak Ogi naik ring, baru nanti viral, baru kita jadi dapat perhatian. Kita mau naik, mau ngobrol sama Pak Ogi, ini yang saya mau jelasin, gitu, ya kan? Tapi kan ini susah. Kemudian untuk yang investasi-investasi gagal bayar lainnya seperti di Wana Arta dan sebagainya seolah-olah kok tidak tersentuh. Ya, yang Kresna aja AJK sudah ditahan, udah sampai PT. Ya kan, kok yang di Wall nggak ada penahanan sama sekali, seperti ada dugaan diistimewakan, tunjuk tim likuidatornya juga bisa seenaknya, orang buronan diduga kuat bisa tunjuk gitu kan, tim likuidator gitu. Nah ini kan terjadi perbuatan-perbuatan yang diduga terjadi diskriminasi. Kok bukannya saya anti perintah tertulis nggak? Kalau perintah tertulis itu memang bisa mengembalikan dana nasabah dan langsung dieksekusi, jalankan. Tapi saya udah terangin. Ini OJK lucu, untuk satu tempat dia bilang perintah tertulis. Senang nggak? Senang saya kalau bisa dilaksanain. Loh, kalau pengusahanya nolak, proses pidana lagi. Berarti dari polisi, kalau bukan dari polisi, oke, OJK sebagai penyidik juga boleh, ya kan, tetap aja naik ke kejaksaan. Dari kejaksaan, P21 segala macam, baru kan sidang lagi, PNPT MAPK, kan nunggu lagi 4-5 tahun lagi. Lah sekarang juga lagi diproses, ulang lagi nih dari awal. Itu yang orang-orang nggak ngerti apa yang dimaksud dengan perintah tertulis. Wah, Pak Benny bantuin Kresna, kenapa nggak setuju perintah tertulis? Saya setuju kalau bisa langsung diambil hartanya, bagiin ke nasabah. Ini kan nggak bisa, perlu proses hukum lagi, yang lama lagi, yang nasabah harus nunggu. Padahal pengusahanya sudah deal, sudah oke, saya akan bayar kata pengusahanya. Ya kan tinggal diawasin nih oleh OJK, panggil semuanya. Ya press dong psikologinya. Kamu bikin laporan sama saya sekian bulan sekali. Kalau dia bohong, ya dia mesti bisa kan OJK ngambil tindakan, mesti punya kewenangan, toh mesti bisa diawasin oleh OJK. Ya bukannya sekarang nggak mau tahu, saya ciu pokoknya. Kita udah capek-capek batalkan ciunya. Saham waktu itu mulai bergerak kan waktu batal ciu, dia banding langsung turun lagi. Sekarang nilai sahamnya tinggal berapa, nasabah tinggal dapat berapa, kan itu. Nah yang Wana Arta kok nggak diapa-apain? Mana Wana Arta? Wow, ya kan si Evelyn diduga kuat juga sekarang masih enak-enak tuh di sana. Bukannya kita nggak setuju, wah ini ditindak segala, enggak. Kalau itu nguntungin Pempol saya dukung. Itu yang saya mau bicara dengan Pak Ogi itu. Anda menguasai nggak saham? Anda menguasai nggak dengan asuransi? Itu yang kita tanyakan gitu. Ya kenapa Anda juga tidak lakukan pada saat Kalita itu masih 200M atau 300M Anda lakukan stop produknya? Ya kan, kenapa sudah triliunan baru ada stop produknya? Atau kemudian Anda suruh perlakukan Kalita seperti dengan PIK.
yang dijamin dengan perusahaan itu merugikan baik nasabah Kalita maupun PIK kan pada akhirnya akibat dugaan kelalaian dan PMH. Sekali lagi sekarang Anda lakukan lagi. Dan saya kritik ini bukan hanya untuk nasabah Kresna tapi untuk nasabah Wana Arta juga. Itu sebab karena saya sulit ketemu dengan Pak Ogi, saya sulit untuk mau berbicara langsung dengan pimpinan di OJK. Kita cuma dikasih bawahan-bawahannya yang diduga nggak bisa kasih keputusan. Makanya saya ingin ketemu Pak Ogi, tapi caranya gimana kalau nggak mau ketemu, nggak mau berbicara, nggak mau negosiasi? Ya berarti kalau memang caranya harus viralnya dengan cara begitu, ya sudah, saya nggak apa-apa. Kita lakukan dengan sportivitas gitu, ya dengan olahraga, nggak apa-apa. Saya tanding tinju dengan Pak Ogi juga, ya dengan cara-cara yang resmi. Memang dalam bidang olahraga, ya kan ada semuanya sesuai prosedurnya. Ya kan memang lagi musim juga, lagi marak. Contohnya kemarin juga ada Chef Arnold kan juga bertanding tinju dan sebagainya. Ya kalau memang di situ yang menjadi tempat kita untuk bisa menyalurkan aspirasi, saya nggak apa-apa gitu ya. Bukan artinya semua mau saya ajak tinju ya. Pak Benny kok jadinya dari harusnya debat hukum jadi bawa ke sana. Enggak, saya bukan mau tinjunya sebetulnya. Tapi gimana caranya ini jadi viral? Gimana caranya saya bisa ketemu dengan Pak Ogi, saya bisa ketemu dengan pejabat-pejabat yang berenang yang bisa ini jadi perhatian daripada masyarakat sehingga pempol-pempol ini bisa terbayar. Ya, dengan tidak melalui proses hukum yang bertele-tele yang lama yang bisa membuat ini nasabah makin mati. Ada yang sengsara ini ya, diduga. Saya pikir bukan lagi ini, kita bisa lihat sendiri lah, yang tua, yang lansia, yang mesti bayar sekolah. Emangnya sekolah bisa suruh nungguin? Umur anak itu kesempatan itu kan juga nggak bisa nungguin kalau dia kesempatannya sekarang. Emang yang sakit kanker bisa nungguin dia berobat? Kan nggak bisa. Masa suruh tunggu 4-5 tahun lagi baru Anda berobat gitu? Padahal ini udah ada komitmen nih dari pengusahanya waktu itu kan, kalau nego deal yang kanker dia beresin, yang sekolah-sekolah dia beresin dulu. Kemudian ada yang prioritas skalanya, kemudian dia akan beresin 3-5 tahun. Kan itu. Nah begitu juga sebetulnya harusnya diperlakukan juga dengan yang lain-lain gitu ya, dengan investasi yang lain. Yang Koperasi Sentosa sekarang juga saya juga bingung ini, saya mesti pingin ketemu menteri perkoperasian gimana caranya. Ya kalau nggak bisa ditemuin kan harus viral lagi, mesti dicari cara lagi kan begitu, karena no viral no justice ya. Nah jadi ini yang saya mau sampaikan, dan saya mau bertanya kepada Pak Ogi, apakah harus saya pakai lagi kembali latihan bawa pelatih profesional jadi melakukan tantangan tanding tinju ya, atau saya nanti datang lagi ke ya misalnya ke kepolisian ya kan, karena saya mau ketemu dengan Pak Kapolri ya. Kebetulan Pak Kapolri saya tahu senangnya judo, ya udahlah nggak apa-apa pertandingan judo juga gitu kan, supaya saya bisa ngobrol dengan Pak Kapolri, mau ceritain ini nasib para nasabah para pempol yang butuh perhatian ya. Nah jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi tolong sekolah dati dari pejabat-pejabat dari Pak Kapolri ya sampai dengan yang lain-lainnya mendengar keluhan ini, tidak bermaksud kita mau macam-macam. Kalau memang harus dengan dunia olahraga, dengan sportivitas yang baik sehingga kita baru bisa ketemu dan itu baru bisa jadi viral, saya bersedia lakukan ya. Dan saya juga tidak takut ya pada apapun juga selain kepada Tuhan ya, karena menurut saya ya hidup ini pilihan ya kan. Dan saya hanya kepingin berkomitmen dengan para klien-klien yang saya bela supaya saya bisa merealisasikan komitmen saya sebagai lawyer, membela yang benar ya. Toh saya juga nggak perlu saya takut, saya nggak ada anak, nggak ada istri ya kan. Apa sih yang saya takutkan gitu selain Tuhan? Betul nggak ya? Saya juga hanya kepingin ya kantor saya juga jalan ya, staf-staf saya juga bisa, dan semua yang setia sama saya maupun partner-partner saya semua juga bisa happy ya kan. Bekerja juga mereka ada hasilnya ya kan, semuanya happy ya. Bukannya sekarang saya mesti melihat ya, dan saya juga nggak tega makanya ya untuk dikit-dikit minta operasional ke nasabah. Makanya sampai sekarang nggak ada saya bikin YouTube lagi untuk yang aneh-aneh, yang operasional, untuk kantor, untuk apa, mana kan nggak ada. Saya justru bukannya pingin manjangin perkara, nggak. Buat apa kantor hukum kalau perkara panjang dapat operasional tapi nasabahnya nggak puas. Pada akhirnya kita juga mereka marah-marah dan nampak kita jelek. Kita ini
perusahaan jasa. Kalau kita bisa selesaikan masalah dengan cepat, tentu dengan sendirinya juga akan ada suatu pemberitahuan ke yang lain, ya kan? Seperti istilahnya kalau kita makan di makanan Padang kan, orang puas kasih tahu teman, nggak puas juga ya lebih baik kasih tahu kita, ya kan? Tapi kalau biasanya orang kecewa ya tetap bilang kan. Nah akhirnya apa? Kita karma buruk. Ya kalau kita tidak tulus nolongin nasabah atau segala macam, itu kita jadi bikin karma buruk. Ini Pak Polisi ya, ini untuk petinggi OJK yang saya mau bilang gitu. Saya ini mau dengan betul-betul tulungin mereka supaya mereka tuh langsung dapat hasil dan ada hasilnya. Nggak mau saya juga membuat mereka dengan yang kelelahan seperti ini, habis duit operasional yang nggak keru-keruan, tapi pada akhirnya nggak dapat apa-apa. Malu juga saya ngurusnya kalau harus begitu. Ya kan saya nggak mau juga nama kita jadi jelek. Ya, demikian, salam sehat, terima kasih.